Ada satu penyakit yang paling tersembunyi, tapi juga paling berbahaya. Ia datang tanpa suara, bersembunyi tanpa bentuk. Ia bisa menyelinap ke dalam hati, bahkan saat kita sedang bersujud. Ia bisa muncul saat kita membaca doa, saat kita bersedekah, saat kita melakukan amal yang kita anggap paling murni. Itulah keserakahan. Keserakahan tidak selalu soal harta. Ia bisa hadir dalam bentuk yang lebih halus, seperti keinginan untuk dipuji, ingin dikenal, dan ingin dilihat. Kadang kita membungkusnya dengan kata demi kebaikan, padahal diam-diam yang kita cari adalah pengakuan. Kadang kita mengira niat kita suci, tapi jauh di dalam ada suara kecil yang haus akan sorotan manusia. Seperti kata Darwish, "Kawan, keserakahan itu lihai. Ia bisa mengenakan jubah agama, memakai topeng amal, lalu menyusup ke dalam ibadah seperti pencuri di malam gelap." Banyak orang berbuat baik, banyak yang membangun masjid, membantu orang, bahkan berjuang tanpa pamrih. Tapi seperti yang sering diingatkan oleh Rumi, kebaikan bukan hanya soal tindakan, tapi niat yang tersembunyi di balik tindakan itu. Jika keserakahan hadir dalam niatmu, kata Rumi, bahkan dalam kebaikan sekalipun, buahnya jadi pahit, meski tampaknya manis. Kita bisa terlihat seperti orang dermawan, tapi di balik semua itu, kita sedang membangun menara ego. Kita menulis nama kita besar-besar di dinding masjid, tapi tak satu pun huruf yang sampai ke langit. Karena Tuhan tidak melihat bentuk amal, Ia melihat niat. Jika keserakahan hilang, kata Rumi lagi, kebaikan akan mengalir dengan murni. Tapi selama ia bersembunyi dalam hati, amal akan ternoda, walau tampak bersinar. Itulah bahayanya. Amal bisa tampak bercahaya, padahal itu hanya kilatan palsu. Ibadah bisa menjadi ruang pamer. Kebaikan bisa menjadi panggung. Dari semua bentuk keserakahan, pujian mungkin yang paling berbahaya. Ia datang seolah-olah membawa semangat, tapi diam-diam ia menyuntikkan racun ke dalam ego. Kita mulai merasa senang jika ada yang melihat, jika ada yang memuji, jika ada yang membagikan amal kita di media sosial. Lalu perlahan kita lupa siapa yang seharusnya menjadi tujuan. Rumi pernah berkata, manusia seperti anak-anak yang mengejar kilau pada ujung baju. Kita begitu terpukau oleh apa yang tampak indah, tanpa sadar bahwa di dalamnya kosong. Dan ketika kita sadar, kita tertawa getir. Mengapa dulu aku terpesona oleh hal kosong? Mengapa aku kira itu madu, padahal hanya bayangan keserakahan? Kesadaran ini tidak datang dari luar. Ia harus lahir dari dalam. Keserakahan tidak akan pernah mengaku. Ia pandai menyamar. Maka tugas kita bukan menghentikan amal, tapi membersihkan niat di baliknya. Bukan berhenti berbuat baik, tapi melepaskan ambisi tersembunyi di dalam kebaikan itu. Di tengah hiruk-pikuk kebaikan manusia, Darwish tidak sibuk menilai siapa yang paling banyak amalnya. Ia justru menunduk dan bertanya kepada dirinya sendiri, apakah aku masih mengejar pujian dalam ibadahku? Apakah amal ini untuk Tuhan, atau hanya karena ingin dilihat makhluk? Pertanyaan itu bukan untuk orang lain, tapi untuk kita sendiri. Karena tak seorang pun tahu isi hati orang lain. Bahkan amal besar pun bisa tak bernilai jika didorong oleh ambisi tersembunyi. Amal sejati, menurut Rumi dan Darwish, bukan yang besar di mata manusia, tapi yang tidak butuh nama, tidak perlu diumumkan, dan tidak ingin dikenang. Ia dilakukan dengan senyum yang tenang, dan ditutup dengan doa yang sunyi. Bangunan yang paling tinggi belum tentu paling agung. Banyak masjid megah dibangun demi gengsi, bukan demi Tuhan. Tapi ada masjid kecil yang dibangun dalam kesunyian, dan doa yang dilantunkan di dalamnya menembus langit.
Ka'bah pada zamannya bukan bangunan besar, tapi ia harum karena didirikan dengan cinta. Karena Ibrahim membangunnya bukan untuk dikenang, tapi untuk menyenangkan Tuhan. Itulah rahasia amal yang diterima, bukan pada besarnya, tapi pada tulusnya. Kita hidup di zaman kompetisi kebaikan. Siapa paling aktif? Siapa paling banyak berdakwah? Siapa paling dikenal karena amalnya? Tapi pertanyaan yang terpenting adalah, untuk siapa semua ini? Keserakahan bisa datang dalam wujud yang paling suci. Ia bisa mengenakan jubah agama, membawa kotak amal, bahkan berdiri di atas mimbar. Tapi jika niatnya rusak, semua hanya kemasan kosong. Sobat Rumi, renungan ini bukan untuk menuduh siapapun, tapi untuk mengingatkan diri sendiri. Apapun amal kita, niatlah yang menjadi ruhnya. Dan hanya amal yang lahir dari cinta kepada Tuhan yang akan sampai kepadanya.